Baik, kita tenang hati, kita menolong kudus, Tuhan hadir sama-sama dengan kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita merendahkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah memberikan waktu dan tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah hadir bersama saudara-saudara kami semua. Yang mana kami tahu dengan campur tangan dari Allah Bapa di surga, mereka akan tetap semangat dalam menghadapi segala persoalan yang mereka alami saat ini. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka Tuhan, kuatkan tubuh mereka, biar mereka kuat dalam menghadapi masalah mereka. Kami yakin dan percaya hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami semua telah diberkati. Amin. Baik, firman yang kita peroleh pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Ini baptis apa? Lu di sini. Nah, keluarga itu bawa kamu di sini ada sebaya. Soal keluarga sudah pilih kamu. Nah, ini lu bisa ke sini, masuk sini. Keluarga kamu. Itu di belakang itu terlalu baca film. Ini kalau siapa sana komentar di sini. Supaya apa ini? Firman yang kita ambil ini malam terpilih dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai dengan 48. Nanti empat orang yang membacakan masing-masing satu ayat, baca dengan suara lantang biar bisa didengar oleh semua orang. Saya persilakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pendengar di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyaman. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dan bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Baik, demikian firman Tuhan yang kita peroleh pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salam untuk kita semua. Salam. Baik, ini malam saya ambil firman pada ini malam dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Ini kalau ada yang pernah nonton film Tuhan Yesus pasti lihat tuh. Ya. Saat ada orang banyak di gereja, jual di dalam rumah bait Allah, di situ Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus obrak-abrik itu tempat waktu itu. Sampai banting meja, lepas orang putih ini merpati, domba, itu waktu itu susah sempat nonton. Jadi malam saya ambil kalau Yesus menyucikan bait Allah, tema yang saya ambil di malam, tubuh adalah bait Allah. Tubuh adalah bait Allah. Berarti kita pun tubuh ini adalah bait Allah. Kalau kita mau sinkronkan ini firman, coba satu orang atau kamu semua buka di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasal 3 ayat 16. Pertama Korintus pasal 3 ayat 16 dengan 17. Nah, kalau satu orang sudah dapat, coba satu orang baca dengan suara jelas. Pertama Korintus pasal 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, stop. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia ada kesingkat kepada kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bawa roh Allah di dalam kamu. Nah, jadi saat Tuhan menghembuskan nafas untuk kita, dengan sendirinya roh Allah sudah ada dalam tubuh kita. Di ayat yang ke-17 dia bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, berarti kita juga bait Allah. Nah, sekarang kamu bayangkan waktu Tuhan Yesus usir orang yang penjual di bait Allah. Nah, jadi sekarang saya tawarkan kepada kamu semua di sini, mau kasih kesempatan untuk Tuhan Yesus bersihkan bait Allah yang ada dalam kita pun diri atau tidak? Harus kita kasih kesempatan. Cara Tuhan untuk membersihkan bait Allah seperti diri kita, seperti yang sekarang kita alami masing-masing. Kamu mesti bersyukur, kamu mesti berterima kasih bahwa apa yang kamu perbuat saat ini kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab secara dunia. Apalagi kalau kamu jalani dengan kejujuran. Baik saat pemeriksaan di tingkat kepolisian, saat diserahkan ke kejaksaan, dan saat di persidangan di pengadilan. Jadi kalau kita tubuh bait Allah, Tuhan tidak mau supaya bait Allah orang jadikan sebagai tempat jualan. Tuhan Yesus tidak mau bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus tidak mau bait Allah dijadikan untuk tempat yang tidak baik. Karena bait Allah tempatnya untuk doa. Nah, sekarang kita tubuh ini kita harus sadar bahwa kita semua ini orang berdosa. Di sini siapa yang suci? Saya tanya kamu. Tidak ada. Kita semua orang berdosa. Kamu tanya di Romo, mau tanya di pendeta juga akan jawab begitu. Tidak ada seorang tokoh agama yang bilang saya ini sudah suci betul-betul, tidak ada. Hanya kita semua berusaha untuk mencari kebenaran dengan mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Jadi sekarang saja kita semua di sini harus bersedia proses yang saat ini sementara terjadi. Dengan persoalan masing-masing kita harus terima. Saatnya Tuhan membersihkan bait Allah yang ada dalam tubuh kita, bait Allah atau tubuh kita, kita mesti ikhlas. Tidak boleh marah-marah. Ingat, kalau Tuhan Yesus membersihkan kita pun tubuh. Karena kita pun tubuh adalah bait Allah. Kita tidak boleh marah-marah. Kenapa sampai Tuhan kasih saya hukuman begini? Kalau kita marah-marah berarti kita tolak kebenaran. Kita mau supaya kita pun tubuh iblis yang kuasai kita. Kita mau supaya kegelapan yang kuasai kita. Kita mau supaya dunia yang fana ini yang kuasai kita. Jadi kita semua harus kasih kesempatan berbuka hati kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak atas kita sendiri. Yakin bahwa di balik suatu masalah pasti ada suatu kebaikan. Ingat, di balik suatu masalah pasti ada suatu kebaikan. Tidak mungkin ada segala sesuatu terjadi tanpa hasil yang baik. Pasti hasil yang baik. Kita contoh dalam hal menanam. Tanam sayur. Mana tanam sayur di tangan bersih, saya tanya kamu? Tidak ada. Mana tanam sayur di keringat tidak keluar? Tidak ada. Mana panen sayur dia tidak capek? Semua pasti meresap. Dari kita bikin bedeng, dari kita gembur kesancur ini tanah, dari kita mulai tanam, dari kita semaikan, dari kita siram, dari kita rawat sampai kita panen, pasti semua capek. Atau ada yang terpuju sayur besar? Tidak ada. Tidak ada. Kita ibarat tanam sayur, semuanya butuh proses. Kamu bayangkan tanam sayur kangkung 1 bulan baru panen, berarti kamu mesti kerja selama 1 bulan. Kalau kamu tidak kerja 1 bulan, kira-kira kamu panen yang bagus atau tidak? Kita mau hasil yang baik, tapi apa? 1 minggu datang siram 1 kali. Mau hasil supaya kangkung baik, tapi apa? Tidak pernah ditaruh pupuk. Mau supaya hasil baik, tapi tidak mau perhatikan ini tanam. Kira-kira nanti kangkung tumbuh subur atau tidak? Yang pasti tidak ada subur. Dan hasil pasti mengecewakan. Kalau hasilnya mengecewakan, jangan kita salahkan kangkung. Kenapa ini kangkung saya beli mahal-mahal, tapi dikuasai begini? Tapi salahkan kepada kita sendiri. Kenapa saya suruh beli habis kangkung, saya tidak buat bedeng yang bagus? Kenapa saya sudah tanam habis kangkung, saya tidak siram? Kenapa di saat saya siram itu saya tidak campur pupuk supaya kangkung subur?
Kenapa sampai waktu masa panennya, kenapa saya tidak potong kau jual sampai dia mati kembali? Berarti kita tidak boleh kesalah tanggung. Begitu pula sekarang Tuhan. Proses yang kamu alami semua saat ini, jangan kecewa dan tidak boleh tolak Tuhan. Ingat, tetap bersandar kepada Tuhan. Minta hikmat selalu kepada Tuhan. Malam-malam banyak sembahyang. Ada waktu selalu baca kitab. Ingat, ini saya bisa tahu mana yang baca kitab, mana yang tidak tahu baca. Dari cara buka kitab saya bisa tahu. Kalau orang bisa baca kitab pasti dia tahu bagaimana cara buka. Kalau orang tahu baca kitab, dia buka kitab tidak lama. Kita suruh baca dari sini ke sini, dia pasti bisa tahu. Oh, sebut Injil Lukas, oh berarti dia dekatnya Injil Markus. Oh, kita sebut ini Injil ini, oh dekatnya ini, oh di bagian terakhir, oh ada di bagian tengah, ada di bagian pertama. Dan bagaimana kalau saya bilang Injil Matius, kalau buka di perjanjian lama, pasti tidak akan ketemu. Tapi justru masuk di kitab terakhir, betul ternyata ada di perjanjian baru. Jadi kamu di sini tetap tekun dalam doa, jangan lupa tekun untuk membaca Alkitab. Malam-malam kalau kita Protestan istilah bersyafaat. Bersyafaat berarti kita sampaikan kita punya persoalan. Yang penting ingat saling mendoakan satu sama lain. Ada waktu kumpul untuk sembahyang, karena Alkitab sudah pesan kepada kita, di mana ada 3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus ada. Tapi kalau kamu berkumpul supaya malam hanya pegang kartu dari jam 6 sampai jam tidur, kira-kira ada manfaatnya apa sebenarnya kamu? Yang ada hanya kesenangan tubuh satu, tapi kesenangan iman tidak ada. Boleh refreshing isi waktu dengan kemauan daging, tapi jangan lupa bahwa kamu sekarang sementara hadapi masalah. Jangan lupa bahwa kamu sekarang sementara di proses hukum. Jangan lupa bahwa kamu sekarang ini sementara Tuhan Yesus sementara bersihkan bait Allah yang ada dalam tubuh kamu masing-masing. Kalau kamu tidak mau tidak mau sembahyang, tidak mau baca Alkitab, tidak mau menyanyi lagu rohani, berarti kemauan tubuh kamu masih melekat. Di saat kamu sembahyang tidak ada keraguan, ingat, jangan sampai kamu berpikir sendiri. Nanti orang ngomong saya kan, berarti iblis masih ada dalam diri kamu. Jangan sampai di saat kamu doa nanti kau tertawa saya kan, jangan, karena iblis itu hobi yang begitu. Orang mau sembahyang pegang dengan cara-cara tertentu. Orang mau sembahyang dia masuk di kita ke otak. Doa-doa itu sama, doa-doa itu percuma. Doa-doa itu tetap di dalam sel, itu iblis yang masuk di kita ke otak. Tapi kalau Tuhan yang masuk di kita ke otak, pasti yang ada suasana sukacita dan kita akan terhibur. Kamu sini tetap saling mendukung dalam doa. Nanti mulai pikir depan saya cek. Tadi malam sampai pimpin sembahyang. Tadi malam sampai bawa Alkitab. Kalau tidak dikasih kesempatan kamu suka kumpul begini, masing-masing ruangan terlebih dari 5 orang tuh. 1 orang pimpin dalam doa. Ini hari 1, besok 1, lusa 1. Saya kasih pembinaan rohani di lapas juga begitu. Dong awalnya hanya monoton. Ini orang karena dia bisa baca kitab, dia bisa bawa renungan, dia bawa dari pertama sampai habis. Setiap kali ketemu hanya dia. Terakhir apa? Saya kasih kesepakatan dengan orang. Ini hari 1, besok 1 orang, lusa 1 orang, lusa 1 orang. Tidak boleh 1 orang. Supaya semua ikut ambil bagian dalam mengabarkan firman Tuhan. Jangan kamu takut soal firman Tuhan, ingat. Karena Tuhan hanya berpesan kepada kita untuk mengabarkan firman yang ada dalam Alkitab. Tuhan yang suruh kita, bukan Tuhan suruh kita kok makan puji, bukan Tuhan suruh kita kok hanya pegang Alkitab, bukan Tuhan suruh kita kok hanya ada Alkitab, bukan Tuhan suruh kita kok hanya simpan Alkitab, tidak. Tapi isi dari Alkitab itu firman Tuhan. Ingat, dunia akan berlalu. Kita manusia itu pasti akan berlalu. Kematian pasti akan datang jemput kita. Tapi firman tidak akan berlalu. Buktinya apa? Alkitab yang kita pegang saat ini ada sebelum kita ada. Dan kita sudah tidak ada, pasti tetap masih ada. Kalau undang-undang pasti ada perubahan toh. Satu presiden naik bikin dia punya. Anggota dewan sepakat bikin dia punya. Tiap hari aturan satu muncul. Maka kalau Alkitab
Ya dari dulu sampai sekarang modalnya sama begitu. Jangan lihat dari bentuk, ingat. Jangan lihat dari warna kulit, jangan lihat dari dia bungkusan, jangan. Tapi dia isi Alkitab. Jadi kamu sekarang di sini semua bersedia supaya Tuhan Yesus bersihkan bait Allah atau tidak? Harus bersedia, harus yakin. Kapan lagi Tuhan Yesus datang bersihkan sendiri, supaya kelak selesai dalam ini masalah, kamu bisa bisa mewartakan firman Tuhan. Kamu bisa bersaksi bahwa kami di sel bukan hanya kepada hanya duduk, kami di sel bukan kepada hanya pikiran, kami di sel bukan kepada hanya duduk-duduk, tapi kami di sel ada berdoa juga, ada baca kitab, ada ibadah. Nah, kita orang Kristen mestinya yakin dan percaya firman Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul untuk menyebut nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, berarti apa yang kita bicarakan Tuhan sudah tahu. Seperti saat ini atau saat-saat sebelumnya biasa kita sering kumpul. Jadi kamu jangan kecewa dengan permasalahan yang ada, tapi kamu harus menerima dengan sukacita bahwa ini bagian dari Tuhan Yesus bersihkan bait Allah. Ingat, tetap saling mendukung dalam doa. Setiap malam dari rumah juga sembahyang untuk kamu di sini juga harus tekun dalam doa. Dan sampai keluarga di luar juga sembahyang untuk kamu di sini tidak tahu sembahyang. Berarti yang lemahnya siapa? Keluarga atau kamu? Sudah jelas kita yang di dalam sini yang lemah. Jadi di firman yang saya bawa ini malam, saya ajak kita semua bersedia untuk diri kita dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana? Semua bersedia toh? Bersedia. Mungkin ini firman nasi di bawah bisa bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.